Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah laporan praktikum sel tumbuhan disusun oleh Sasta Aulia dengan NIM 2502052, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelelawan. Latar belakang: sel tumbuhan memiliki karakteristik khas seperti dinding sel yang kaku, adanya kloroplast sebagai tempat fotosintesis, vakuola besar untuk penyimpanan, serta membran sel yang mengatur transportasi zat. Pemahaman tentang sel tumbuhan sangat penting karena sel ini membentuk jaringan dan organ tumbuhan serta menjalankan fungsi vital seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Studi tentang sel tumbuhan yang melatar belakangi sel tumbuhan berkaitan dengan pemahaman bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam tumbuh, asri penelitian dalam bioteknologi, pembiakan, serta pengembangan tanaman tahan stres atau penyakit. Tujuan praktikum: 1. Mahasiswa dapat mengamati struktur sel tumbuhan, dinding sel, sitoplasma, inti, plastida, vakuola menggunakan mikroskop serta memahami fungsi. 2. Mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya dengan menggunakan mikroskop cahaya dan perwarna sederhana. 3. Membantu siswa atau mahasiswa untuk menguji kebenaran teori yang telah dipelajari di kelas dengan melakukan percobaan di dunia nyata. Seperti yang kita lihat di gambar, alat dan bahannya yaitu ada mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, silet atau cutter, botol semprot, tisu, pensil, dan buku gambar. Adapun bahan yang digunakan yaitu epidermis daun, rheodiscolor atau allium cepa, lugiosulodin, larutan metilen biru, safranin, air, dan kertas label. Cara kerja prepat sel epidermis bawang merah. Yang pertama, ambil kulit tipis epidermis dari lapisan bawang merah menggunakan pinset epidermis pada kaca objek lalu tetesi dengan 1 tetes air suling. Yang kedua, letakkan tutup dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada gelembung. Lalu amati di bawah mikroskop mulai dari pembesaran rendah 10 kali lalu perbesar lebih tinggi 10 kali. Identifikasikan struktur dinding sel, sitoplasma, nukleus, dan vakuola. Kerja pewarnaan inti sel dengan lugiosulodin. Yang pertama, ambil irisan tipis epidermis daun rheodiscolor. 2. Letakkan di kaca objek 1-2 tetes larutan lugiosulodin, lalu tutup dengan kaca penutup. Lalu amati di bawah mikroskop, catat bagian yang terlihat lebih jelas seperti inti sel yang berwarna lebih pekat. Di sini kita bisa lihat bersama-sama sekilas hasil kerja praktikum allium cepa. Dan ini sekilas kerja hasil praktikum daun rheodiscolor. Hasil penelitian dari sel epidermis bawang merah atau yang disebut dengan allium cepa. Sel yang diamati adalah lapisan dalam umbi menunjukkan ciri-ciri bentuk. Sel-sel berbentuk segi empat memanjang atau seperti balok yang tersusun rapi, seperti bata, yang disebabkan oleh dinding sel yang kaku. Organel yang jelas, dinding sel, inti sel atau yang disebut dengan nukleus, dan sitoplasma yang mengelilingi vakuola besar terlihat jelas. Warna umumnya berwarna keunguan karena pigmen yang terlarut dalam vakuola, kloroplas, dan stomata tidak terlihat atau tidak ada. Hasil penelitian dari sel epidermis rheodiscolor atau yang disebut dengan Adam Hawa. Sel yang diamati biasanya adalah lapisan bawah daun menunjukkan ciri-cirinya. Bentuk sel-selnya memiliki bentuk tidak beraturan atau bergelombang. Organel yang jelas, dinding sel, inti sel, dan sitoplasma terlihat. Ciri khasnya adalah adanya stomata atau mulut daun yang dikelilingi oleh sel penutup yang mengandung kloroplas atau butiran hijau. Warnanya berwarna merah keunguan karena adanya pigmen antosianin yang terlarut dalam cairan vakuola. Pergerakan kadang terlihat pergerakannya seperti sitoplasma atau siklusis. Kesimpulan dari praktikum sel tumbuhan menggunakan bawang dan daun rheodiscolor adalah sebagai berikut. Sel bawang menunjukkan struktur sel tumbuhan yang khas, yaitu adanya dinding sel yang tegas, inti sel, dan vakuola yang jelas terlihat.
Sel dari daun rheodiscolor memperlihatkan ciri-ciri sel tumbuhan dengan adanya klorofil di kloroplas, sehingga sel ini dapat melakukan fotosintesis. Perbedaan warna dan struktur antara sel bawang dan sel daun rheodiscolor juga menunjukkan varian morfologi sel tumbuhan sesuai fungsinya. Pratikum ini memperkuat pemahaman tentang ciri-ciri umum sel tumbuhan dan variasinya tergantung pada jenis jaringan dan fungsinya. Terima kasih, itulah hasil ujian pratikum sel tumbuhan yang kami pelajari.